Waalaikumsalam. Kabar Der? Kabar baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana deh? Kita mau bahas apa nih? Mau bahas apa? Enggak, ini teh tiba-tiba diundang ke sini teh kan gua aja bingung sebenarnya. Nah, ini teh punya hajat apa sebenarnya? Sebenarnya bukan hajat. Bukan hajat. Jadi kita ngobrol-ngobrol biasa aja. Oke. Udah lama nggak ngobrol kita ya? Lama. Kita kenal di mana Der? Waktu kuliah kayaknya. Di Waktu IPB, masih kuliah. IPB. Oh iya benar. Ya. Jadi kuliah ya, dulu teh kuliah. Saya teh kenal Ade itu kita satu grup ya. Ya, Di masa anak kelompok. Satu kelompok ya, Nah. di masa ospek ya. Ya, betul. Teman-teman dulu yang satu kelompok ya, Ya. sehat-sehat ya, semoga sehat-sehat. Kita kenal di situ ya. Dek? Kenal di situ, kuliah bareng, habis setelah lulus pisah ya, maksudnya beda jalan tuh. Beda jalan. Itu harus dilurusin tuh. Nah, Setelah lulus itu harus dilurusin tuh. Ya mungkin untuk beberapa orang termasuk Ade gitu ya, termasuk Ade. Setelah kita lulus itu adalah bahasa yang terucapkan gitu. gitu. Tapi pengecualian buat gua gitu kan. Ya paham lah ya. Gimana tuh? Jadi gua adalah mahasiswa Bantul saat itu. Iya dong. Iya, kan? Waktu itu terpaksa berhenti saat itu. Jadi cerita gini deh. Jadi pas itu tuh tingkat 2 ya. Tingkat 2 mau ke tingkat 3 kalau nggak salah. Jadi ketika kalian itu melanjutkan studi, saat itu gua terpaksa harus mencari kerja. Mungkin di saat kalian melanjutkan studi, saya sudah bergelut mencari pundi. Istilahnya mah begitu. Cuman kan saat itu pun pengalaman kan nggak ada deh. Pengalaman nggak ada. Nah tadi udah di mention ya, sama Ade ini udah di mention. Kita ketemu lagi di kerja. Ya. Jadi catatannya adalah begini. Saat itu saya bekerja ya di sebuah mall lah ya. Di sebuah mall, posisinya sebagai graphic designer. Nah, cuman kita balik lagi baru nih ke zaman kuliah. Jadi memang kalau secara hobi, gua datang dari ngegambar nih. Nah, hobi itu ngegambar. Maka kenapa memilih informatika saat itu tuh? Ya kita cerita dari awal kuliah lah ya. Ya. Istilah graphic designer udah ada di pikiran gue waktu itu tuh ada, cuman gue minim informasi tentang graphic design sampai akhirnya, dan gue nggak ikut tes kuliah di mana-mana sampai akhirnya dulu nyokap bilang ya udah deh kamu ikut deh salah satu tes apa kayak gitu, ambillah gue di salah satu universitas di Bogor lah ya gitu ya. Alhamdulillah lulus, ngambil informatika jurusannya deh. Alasannya gue selama SMA gue buta komputer, buta sama sekali tentang nggak bisa mau ngetik aja. Gue ke rental waktu zamannya masih rental komputer, duduk, mas saya mau rental, oh tuh nomor 30, gue duduk di situ, ketuk setengah jam baru ngacung. Tiba-tiba gue ngacung, mas dia kenapa, caranya ngetik gimana? Gue saking butanya gue deh. Iya. Nah itu aja film Microsoft Word udah gue juga tuh alasan gitu kan. Nah terus masuk informatika alasannya satu, pengen bisa komputer. Jadi itu alasannya. Oke, kita pertama masuk ya. Pertama masuk kita belajar komputer terdiri dari hardware dan software. Hardware tuh ini, software gini, cara install gini loh. Kita masuk ke praktek ya di lab. Ya. Di lab terus udah gitu cara nyalain komputer gini. Kalau udah jangan main matiin, bro. Tapi ini klik ke start, shutdown dan segala macam. Ada tata caranya. Itu gua happy. Akhirnya gue bisa mempergunakan komputer dengan sebagaimana mestinya. Cara nginstal gue belajar segala macam. Oke, nggak masalah, jalan gitu. Tiba-tiba ketemu Turbo Pascal, adek, ini komputer apaan gitu kan? Belajar komputer iya, tapi ini komputer apaan? Layar biru, teks doang, udah kayak tampilan wartel, tau kan lo? Iya. Udah kayak tampilan wartel. Terus bahasa pemrograman mulai belajar di situ. Ketika gue masuk di informatika itu, ketika masuk lab nih, orang-orang belajar Turbo Pascal di lab praktikum gua, bukannya Microsoft Paint.
karena hobi gambar mukanya Spider-Man, logonya Batman, dari yang sesimpel itu. Nah, terus sampai akhirnya nggak tahu ya, orang teman-teman bilangnya, "Der, lu masternya paint." Ya mungkin bisa sedikit dibayangkan lah gambarnya kayak gimana, sampai gue bisa dibilang masternya paint. Nah terus naik tingkat kita dari Turbo Pascal, kita belajar Visual Basic, tapi buat gue bodo amat, tetap nggak masuk. Tetap nggak masuk ya, karena di belakangnya tetap ada codingnya. Tetap ada coding, gitu. Nggak masuk deh, ngebul. Jadi di masa kita belajar Visual Basic, ketika di lab orang buka VB, guanya buka Corel. Nah, jadi teman-teman tuh bukanya Turbo Pascal, guanya Paint gitu ya, sendirian main Paint gitu. Terus setelah itu buka Corel, orang ke VB, guanya buka Corel. Nah, berbekal dari Corel belajar di lab praktikum itu otodidak. Jadi teman-teman sih sebenarnya gue nggak nyalahin, cuman teman-teman tuh ngasih PHP ke gue, "Der, lu tuh udah keren, lu tuh udah masternya Paint, lu tuh udah master Corel," udah gitu. Jadi ada satu kepercayaan diri, mungkin impact baiknya itu deh, ada satu kepercayaan diri, keyakinan, oh ya udah teman-teman udah mengakui nih, gitu kan. Akhirnya terpaksa berhenti, sosokan gue ngelamar ke percetakan, kan dengan berbekal Corel yang gue pelajarin sendiri deh. Masuk di percetakan itu sebagai desainer ya. Kalau bahasa mereka desainer grafis, tapi sebenarnya itu tuh memang setting gitu. Kita nyebutnya memang setting. Betul. Itu kalau nggak salah dulu dihargain per jam 30.000 apa? Gue 25.000. Oh, 25.000. Enggak per jam mah gila. Per hari gue. Per hari 25.000, tapi itu di luar misalkan kayak misalkan ada datang, "Mang, tolong settingin undangan dong," misalkan gitu ya. "Oke, berapa nih? 20.000," misalkan ya, settingnya nih 20.000. "Mang, ini buat berapa ini?" Oh, ada gitu, tis. Kalau lembur nggak? Lembur nggak masuk, bro. Nggak masuk juga? Nggak masuk, dan kita jarang lembur. Oh gitu. Nggak ada lembur. Jadi nggak ada. tutup toko, Tutup ya. ya. Jam 5 udah balik. Iya, Jam 5 iya, balik. iya. Gitu. Misalkan setengah 5 lu datang gitu ya. "Bang, gua mau nyeting undangan besok," gitu. Besok udah mau tutup ini. Ini ada sedikit intrik lagi ini. Jadi sebenarnya gue masuk ke jadi percetakan itu yang punya, misalkan ini seorang bapak. Bapak ini punya anak. Iya. Anaknya nih mantunya lah. Oh. Ya. Mantunya ini punya pabrik jersey. Oh. Jersey sepeda, jersey bola segala. Sebenarnya gue masuk ke situ ngelamar. Waktu itu dapat lawangannya tuh di koran. Iya. Mana ada Job Street dulu, Ya. nggak ada. Dulu iklan baris Di Ya. koran. Masukin ke situ. Iya. Posisinya tuh gue sebagai desainer baju jersey. Oh. Karena apa? Karena si orang ini, kenapa gue di hire? Dia ngeliat dia orang bisa gambaran tangan nih. Bisa gambaran tangan, terus sama bisa bikin digital atau tracing ke vektor ya. Tanpa perlu scanner. Tapi penempatannya di percetakan mertuanya. Oh. Gitu. Jadi tempat mertuanya itu nih ada percetakan. Di dalamnya ada kantor lagi khusus buat menantunya. Nah, posisi gue di dalam situ. Oh gitu. Gitu posisinya. Dipesenin sama si mantunya ini. "Der," dia kan cadel ya. "Der." Kalau ntar bakalan ada nih orang-orang yang kesini, terus minta lu desainin, bikin nota, bikin board, bikin buat percetakan. Itu jangan mau, kata mantunya. Cuman seiring waktu, ya, mamang setting di situ harusnya 2, yang 1 keluar, deh. Terus si mantu ini nggak melulu ada di situ, ortuanya kan, lu, mendingan bantuin di sana lu, gitu. Iya. Akhirnya malah gua lebih dominan di situ. Jadi, karena produksi jersey sendiri itu mah by kesana. Tapi gimana ceritanya tuh dari situ lu pindah ke mall yang tempat kita satu tempat itu? Jadi percetakan itu gua melewati 2 sih, cuma 2 ya. Jadi di situ 1 tahun. Terus gua pindah ke percetakan kedua karena ditawarin gaji lebih, jadi 30.000 sehari deh. Ya. Nah, pindah ke sana. Terus dulu tuh gue sempet ikutan kuliah gratis. Ya, yang adanya Sabtu doang. Gue minta izin ke percetakan pertama, minta Sabtu libur karena gue mau kuliah nih, mumpung ada gratisan, nggak diizinin. Jadinya udah gue keluar. Ada yang nawarin lagi kan? Gue
gue keluar, pindah ke percetakan kedua itu juga setahun lah, kurang lebih setahun. Setelah percetakan kedua nih, di percetakan kedua itu di pertama kan gue main di percetakan kan, bikin film, cetak, area cetak, mesin GTO, mesin toko, mesin apa segala macam, laminating dock apa segala macam. Gue udah menyerap ilmu tuh, ya. Jadi kita sharing aja nih ya, sharing aja. Sip. Nah terus apa namanya? Awal gue masuk percetakan kan merasa gue udah confident, tapi ternyata pas gue masuk ternyata pengetahuan gue tentang desain Jadi masih setelah dari lewatin itu ya, di percetakan itu justru gue tuh banyak apa dapat ilmu tuh di situ. Perkembangan tuh dari praktek aja. Percetakan kedua udah oke lah, gue tinggal jalanin doang, dang, repeat aja dari yang udah. Ketiga setelah dari percetakan kedua gue buka sendiri. Oh, jadi sempat buka sendiri. Dan satu lagi unlock skill apa? Cutting stiker. Oh, nah, sesi kurangnya itu dulu. No, gue belajar juga cutting stiker sampai punya mesinnya sendiri. Gue bikin percetakan sendiri. Ya, percetakan nggak full alat ya, tetap dilempar gitu. Tapi buat terima desain segala macam. Nama cutting stiker yang gue punya mesinnya. Di situ. Jadi bisnis itu kurang lebih tuh 1,5 tahun. Kalau misalkan kita lihat dari balik modal udah balik deh. Tapi kalau untuk pemula juga itu udah luar biasa. Udah lumayan. Dan pada saat itu mesin gua termasuk mesin yang paling oke lah untuk area. Lu buka di daerah situ juga? Di sana jauh di area Salabenda. Area Salabenda di situ. Nah, cuman gini, jadi itu tuh buka sendiri itu percetakan iya. Terus gua sambil dagang juga mie ayam, bubur ayam. Di mana itu? Sama di satu area di daerah situ lu juga yang buka? Satu tempat. Dahsyat juga. Satu tempat. Jangan kopi juga di situ. Ya mau gimana tuh? Oh, jadi kalau ada order ini ya udah. Misalkan gua lagi bercetakan lagi kosong nih. Di toko di tempat lagi rame, ya udah gua bantuin ke situ. Bikin mie ayam, bikin bubur ayam, segala macam. Multi talentan. Dan gua hobi juga masak sebenarnya. Oke. Terus nah di situ ini bisnis gua nih, Dek. Gini. Naik nih. Naik dari nggak ada yang beli, sampai akhirnya beli 1-2 sampai nemuin titik baliknya adalah satu hari itu semua dagangan gua habis. Nah di situ tuh itu adalah klik das, satu hari dagangan habis, di kemudiannya habis rezeki deh, rezeki. Cuman kan ini bisnis udah naik nih deh. Iya. Buat ngembangin apa lagi ya? Tiba-tiba yang punya tempat, Mas, maaf, ini biaya sewanya naik, hampir 2 kali lipatnya deh. Mohon pengertiannya ya. Karena mungkin ngelihat lu sukses lah. Ngelihat gua rame. Nah sukses mas standarnya kan beda-beda deh gitu. Cuman ngelihatnya rame aja. Kayak gitu. Ya. Gua dapet bidat deh. Gua ambil semua, gua beresin semua perkakas gua. Gua harus nyari tempat di mana buat buka. Mulai kapan nih gua nyari? Udah taruh dulu. Lalu gua harus nyari tempat lain. Belum sempat nyari tempat lain, tiba-tiba ada telepon. Ada telepon. Gua zaman itu udah handphone belum ya? Udah handphone. Udah ada handphone. Aplikasi yang handphone jadul. Iya. Gua ditelepon deh. Halo, dengan diri ya. Betul ini. Saya dengar kamu graphic designer ya. Gitu deh. Saya dengar kamu graphic design. Ya dari mana ya? Sebutin aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Mall BTM, Bogor Trade Mall ya. Nah, telepon gua sama kita dari Bogor Trade Mall lagi nyari graphic designer, berminat nggak? Oh iya oke. Jadi belum sempet nyari, lagi gini nih, gitu kan. Kalau tahu tiba-tiba ada ya, ini ada yang nggak ngelamar kayak, nggak ngelamar tiba-tiba. Oke, gimana cara? Itu di telepon hari Jumat. Itu tahu dari mana ya? Itu dia. Jadi ternyata usut punya usut. Kalau Ade bergelut di dunia percetakan, ya, gua bergelut di dunia percetakan. Kita nggak pernah ketemu, tapi gua tahu percetakan ini tukang settingnya Ade. Iya. Gitu. Lu nyetak di mana? Di Sukasari. Oh, yang tukang settingnya si Dewi ya. Agak-agak keriting. Gitu. Iya benar. Walaupun nggak pernah ketemu. Tapi ada aja. Jadi by mulut ke mulut. Akhirnya ini gua ada kontaknya kalau lu mau jadi desainer grafis. Mungkin gitu ya. Sampai akhirnya lu terima masuk
di Jumat ditelepon pagi, habis Jumatan gua suruh dateng, dites di situ, terus Sabtunya besoknya gua nego gaji, Seninnya masuk gawe. Oh, Senin masuk gawe tuh. Sambil nyetak langsung apa yang ditesin di Sabtu. Jadi itu udah kejar tayang aja. Udah ya? kejar tayang, Maksudnya, jadi memang mereka se-urgent cepet. itu. Iya. Udah bekerjalah gua di Bogor Trade Mall. Sampai akhirnya bertemu lah sama gua waktu itu ya. Ini kocak ini lucu. kocak, lucu ini. Jadi gue juga kaget waktu itu. 2 tahun, hampir 3 tahun nanti gue di Mall DTM tuh. Ya, mulai dari kaget-kagetan yang namanya kerja di percetakan, yang sambil ngerokok kerjanya, sambil ngomong kasar, tiba-tiba kerja di perkantoran nih, yang ada fingerprint, datang jam segini, pulang jam segini, gitu. Semua harus rapi, ada standarnya gitu kan, dan gue harus beradaptasi sama itu. Bisa, ya bisa. Itu justru titik awal mula gue masuk dunia perkantoran. Thanks buat Mall DTM. Ya, gue nggak bakalan lupain tuh. Ya, opportunity-nya, kesempatannya itu adalah pembuka jalan. Berarti dulu pas gua tes itu yang gua lihat contoh-contoh lu itu. Karena gua dikasih lihat ini yang udah pernah dibikin ini. Oh, ternyata lu yang bikin itu. Karena satu dan lain, karena satu dan lain. Ya, jadi apa? Ya, namanya di perkantoran ya. Namanya di perkantoran. Kadang kan ada hal-hal yang di luar kuasa kita gitu ya, yang terjadi entah apalah gitu ya. Tiba-tiba gua dikabarin deh, kontrak kamu berakhir ya bulan ini. Oh gitu. Gue dikabarin kontrak kamu berakhir dan hari ini. Kan kaget, mendadak amat. Ya udahlah, mau gimana lagi gitu. Walaupun agak-agak marah, agak-agak kesel gitu ya, tapi udah gue terima. Alhamdulillahnya sih dapatnya nggak lama. Nah, terus setelah kabar itu, keesokan harinya deh gue masuk kantor, terus tiba-tiba atasannya yang nyampein lagi hal yang sama. Besokan harinya tuh gue dikabarin dipanggil sama atasan, dikasih tahu lagi. Terus karena masih kesel, udah gue tinggalin tuh deh, gue ngerokok. Tiba-tiba pas gue masuk lagi, masuk ruangan, das! Gue nengok, ini ada nih orang duduk nih. Duduk lagi gini mainin HP kalau nggak salah deh. Main HP lah. Si adik. Yang ini orang yang gantiin gue. Udah nggak gue sapa, nggak gue sapa waktu itu kan. Gue langsung masuk. Benar, atasan gue manggil. Der, sini Der bentar. Apa Bundo? Gue manggilnya Bundo kan. Itu pengganti kamu udah ada tuh di depan. Udah ada. Ntar kamu tolong kasih tahu deh. Itu yang duduk di depan. Oh, kamu udah lihat? Iya, yang duduk di depan kan, iya, si Ade. Oh, kamu udah tahu namanya? Kamu kenal? Itu temen gua. Gue juga pas lihat tuh. Ya kan, malah jadi lucu kan ya? Iya. Itu ya jujur ya, deh ya, jujur ya. Maksudnya gini. Kadang-kadang kan gini ya. Ya kita tos-tosan, buka-bukaan aja. Kadang kita diperlakukan begitu. Terus kita ngeliat pengganti itu, kita kesel. Saat itu pun gue kesel ya. Tapi ketika ngeliat lu deh, jujur gue nggak kesel deh. Happy gue. Dia dulu tuh enaknya gini deh, di sana tuh apa coba? Gue banyak nemuin tempat ngilang. Oh iya. Iya dong. Iya. Iya kan? Tempat ngilang ya. Tempat ngilang gitu. Jadi sebanyak itu, namanya juga mall ya. Terus juga di sana kan sempat cerita juga kalau lu tuh kalau nggak salah waktu itu ada event-event anime, cosplay. Nah kan sempat juga tuh yang jadi Ryu, jadi apa, itu gimana tuh ceritanya tuh soal cosplay itu? Kalau cosplay itu jadi seiringan sama hobi. Ya, hobi ngegambar. Ya. Hobi ngegambar itu gua berawal dari kelas 5 SD. Kelas 5 SD itu hobi ngegambar. Pertama kali gua ngegambar ya, secara sadar ya. Kalau TK mah ya itu anggaplah history ya. Tapi secara sadar gue suka ngegambar dan suka manga ya. Manga itu kelas 5 SD. Kelas 5 SD pertama kalinya gue beli komik Dragon Ball volume 38, masih ingat gue. Gitu. Belinya di Demak. Ikut nenek sama acara pengajian. Mampir ke toko buku. Pengen itu dibeliin komik Dragon Ball nomor 38. Oke. Ya.
Nah itu buku itu pertama kalinya deh, itu niatnya cuman beli satu aja. Itu udah bolak-balik contoh buat ngegambar sampai baku. Itu juga nggak sengaja tiba-tiba main ke pasar Bogor, lihat ada nomor 39. Lanjut sampai akhirnya lengkap Dragon Ball. Bukunya. Jadi sebenarnya terinspirasi dari situ juga dari ya. Situ. Jadi gambar manga, komik, itu gambar-gambar gitu. Dan itu pas banget momennya. Pas di mana pertama kali beli buku Dragon Ball, kelas 5 SD nih ya. Di situ pun pertama kalinya Dragon Ball tayang di Indosiar. Di situ. Jadi makin nyambung. Gitu. Nah, sebenarnya untuk istilah cosplay sendiri itu tuh gua udah aware sama hal itu dari SMA deh. Tapi gua baru terjun di cosplay pas gua udah kerja. Jadi sebenarnya pas udah kerja itu baru lu terjun situ. Itu bahan-bahannya gimana tuh? Kalau bahan tergantung ya, lu mau bikin kostum apa itu. Kalau misalkan kayak gua mau jadi Ryu, ya Ryu kan simpel. Lu mau beli baju karate, terus lu gunting-guntingin, kan sayang. Iya. Jadi mending beli kain, Jahit kain. Datang bawa ke tukang jahit, modelnya gini pak. Udah jadi tuh, itu yang gua lakuin. Ryu aja gua punya yang biru, yang iblisnya, sama yang putih yang original dia punya kostumnya Ken. Orang bilang mana mirip, mah bodo amat, yang penting mah gua merani. Cuman kalau paling favorit jadi Goku gua. Goku. Itu rambutnya gimana tuh? Nah, rambutnya dari spons deh. Dari spons. Jadi spons ini nih, sepatu atau sendal. Itu kan ada apa dijual lembaran kan? Lembaran. Kalau istilah cosplay itu busa hati namanya. Terus bola plastik ya. Kalau kan topi gini nih deh. Nah, waktu itu tuh. Nah, kalau si rambut Goku yang gua pakai, ini pakai topi gini ya. Tapi si lidahnya dipapas. Nah, jadi si topi itu kan plak ya. Plak di sini. Ya udah. Si spons-spons yang udah dipola dan dibentuk itu ditempel disusun di situ. Gitu. Ikut gaya rambut Son Goku tuh gimana? Tapi kan Son Goku tuh ada jurusnya tuh. Kamehameha itu gimana tuh? Kamehameha. Saya bikin api bola. Jadi waktu itu kita bikin dari banner. Bikin dari banner. Digital printing. Gitu. Ya, digital printing. Ya kebetulan kan gue juga main desain banyak. Iya. Produksi printingan juga kan. Tahu lah. Jadi kita pernah lihat tuh pas lu manggung tuh, itu keluar kan panjang. Itu ada yang narik, orang di belakangnya gitu, bantuin buat aku manggung. Jadi karena gue bikin kostum gue yang sederhana jadi gue tekaninnya di aksi panggung deh. Di aksi panggung. Jadi secara kostum sederhana, Ryu kan gitu doang kan, nggak ada armor, nggak ada apa. Tapi di actionnya itu yang gue lebih tonjolin gitu. Nah, kalau Ryu itu kan secara spesifik itu gerakan bela diri ya. Kalau nggak salah kan lu juga ada basic bela diri tuh. Ini gimana lagi tuh nyambungnya? Apa karena lu belajar bela diri terus gue pilih karakter yang ini aja lah, kayak mirip nih. Ini unik loh ya. Jadi pertanyaan lu ini semua tuh berkesinambungan dan poinnya sama. Gue baru bilang loh deh. Titik poinnya sama. Kelas 5 tadi apa? Kelas 5 adalah pertama kalinya gue berkomik. Pertama kalinya gue mulai serius ngebelajar. Ya. Pertama kalinya gue suka anime, manga dan sejenisnya. Dan di kelas 5 itu pula gua ikutan karate. Jadi kelas 5 itu gua ikutan karate. Udah gimana sih suka sama ikutan karate, mulai suka anime, melambah lagi ke manga, ke game, akhirnya ngeliat Ryu yang memang basicnya karate. Gua banget nih gitu. Nah, kita beralih ya dari desain cosplay, manga dan sebagainya. Sekarang ke bela diri nih. Jadi karate itu kelas 5 SD. Ya, catatannya gini ya, ketika bahas ini nih, kelas 5 SD sampai SMA itu gua karate masih. Ya. Terus karate itu rutin sesuai jadwal latihan gua. Ya. Nah, di tengah-tengah itu nih gua masuk SMP. Dari kelas 5 masuk ke SMP silat. Karena silat masuk ke mata pelajaran gitu kan. Tapi
dulu silat kan melihat, oh ini gerakannya bagus nih anak nih. Udah, lu ikutan ya kejuaraan ini, udah lu ikut. Oh, jadi Padahal basicnya karate, tapi di silat ikut juga di kejuaraan diterjunin sama gurunya gitu. Nah, itu SMP deh, SMP. Nah, terus SMP udah karate masih silat berarti. Iya dong, karate masih silat. Tapi SMP lulus dong. Masuk ke SMA. Di SMA gue nggak ikut bela diri apapun. Nggak ikut bela diri apapun. Kan ekskul banyak ya. Di SMA gue ekskul banyak. Ya SMA gue tuh dulunya sekolah guru olahraga. Alat-alat semua lengkap olahraga. Tapi ekskul pun banyak, paling banyak waktu itu ekskul di sekolah gue. Apalagi yang olahraga. Karate, taekwondo, merpati putih, banyak. Sampai ke boxer tuh ada. Ya, tapi gue nggak ikut sampai pun di situ. Gue ikutnya apa? Rosis. Anehnya gue jadi wakil ketua. Karena nggak ada lagi kayaknya. Bukan, alasannya gini. Wakil itu ada dua. Wakil 1 sama wakil 2. Wakil 1 diambilnya yang emang layak ya. Bukan pembawaan begini. Wakil kedua adalah dibutuhkan, kenapa alasannya? Buat misalkan ke sekolah lain, ada butuh kerjasama buat ini gitu. Jadi lebih komunikasinya lebih enak. Alasannya gitu. Nah, di momen itu deh, ada satu kakak tingkat alumni yang dulunya Rohis juga. Dia belajar tinju. Lu belajar juga boxing ya, boxing. Ini akhirnya lu belajar apa lu berantem sama dia nih? Enggak. Tiba-tiba dia sering tuh jadinya ngasih main ke ngasih ini. Selain ngasih kajian ya. Ada kajian ini nih dari Kak Anu gitu kan. Nah, tapi di sela-sela kajian itu, bro, yuk kita gerak dulu. Main tinju. Iya, jadi itu dijadiin rutin deh. Gitu, jadi setiap ada jadwal dia itu pasti ada tinjunya. Dan itu tuh nggak cuma asal kita gerak juga, dia bawa sarung tinju, dia bawa samsak, jadi kita anak Rohis petinju. Jadi belajar juga dong. Belajar juga Tekniknya secara teknik. Dalsim atau siapa itu ya? Enggak, Balrog. Balrog. Versi aslinya Balrog. Kalau versi Amerikanya di Bison. Bison. Ya, itu beda versi tuh, Street Fighter ya. Buat pecinta Street Fighter. Kalau tanya Street Fighter ya, boleh sama gua. Semua tahu. Ya udah, anggaplah gua belajar karate. Ini masih lanjut karate kan. Nah, silat SMP, SMA, udah tinju. Sempet ke Balai Kota, sempet kemana deh. Gabung sama sekolah-sekolah lain. Jadi kita di Rohis belajar tinju, tapi sebegitu ininya, ternyata sebegitu intensnya kita sama tinju. Sempat lihat juga jadi konten kreator itu yang isinya tuh humor gitu. Humor, sitcom. Ya itu kalau gimana ceritanya tuh dari olahraga keras gesernya ke komedi gitu. Komedi. Itu tuh kalau ke komedi deh. Jadi gua ini, bro percaya nggak sih ada istilah gua mah introvert, lu mah extrovert. Tapi gua bingungnya gitu deh. Gua tumbuh di orang yang sangat tertutup. Jadi tumbuh dari lingkungan yang introvert, anggaplah. Bukan lingkungan, elunya. Gue SMP itu misalkan kita satu kelas nih. Lu sama gue satu kelas deh. Terus gue kita balik nih bubaran, terus kita satu angkot. Gue nggak akan nanya lu deh. Titik balik gue adalah SMA. SMA kelas 2. Itu adalah gue nge-switch. Jadi gue sekarang. Pokoknya lu bisa jadi seperti orang yang ekstrovert tuh, anggaplah begitu. Mungkin ada istilah sekarang ambivert ya. Gue nggak tahu. Ada tuh, jadi dua-duanya. Dua-duanya. Bisa ini bisa itu. Tapi gue agak males pakai istilah-istilah itu. Jadi ya udah, gue berubah aja udah gitu. Apa adanya aja. Jadi kasarnya gini, kok dia lu bisa sih berubah gini? Enggak, dulu gue bukannya terbebani juga, enggak. Fine aja gue dengan seangkot sama lu yang sekelas sama, dan gue nggak tanya sama lu. Ya udah, gue begini aja. Makanya cuman sayangnya kan sering dianggap sombong. Ini yang harus digarisbawahi ya teman-teman. Orang yang introvert, yang pendiam ya, jangan asal nuduh nih orang sombong. Enggak, betul. Justru kita tuh mikir gimana caranya buat mulai nih ya. Mulai omongan gimana. Kalau gua ngomong nih, mulai nih, hey lu habis dari mana? Ntar lanjutannya apa ya? Kita tuh kita dipenuhi rasa sungkan, segen, terus nggak tahu ya, mungkin ada kurang percaya diri ya. Itu betul, itu yang gua rasain soalnya. Gitu. Sampai akhirnya di SMA kelas 2 gua ketemu satu sosok kakak kelas waktu itu. Sekarang udah almarhum.
semoga diterima sama ibu. Ini orang baik banget, ini orang baik banget. Jadi dia ini kakak di Rohis juga. Yang dia tuh orang Rohis, ya. Rata-rata orang Rohis tuh pada santun gitu, pada diem gitu. Ini orang enggak gitu. Tapi dia santun. Dan sering gue bergaul sama dia, kok kayaknya enak tuh pembawaan kayak gitu. Dan ternyata sedikit demi sedikit dia menginfluence gue gitu. Jadi gue udah mulai bisa ngomong sama orang, mengekspresikan diri sendiri segala macam. Dan setelah nge-switch jadi begini, kok gue mikir, kok gue lebih nyaman begini ya? Gitu. Kok lebih menyenangkan buat gue. Berarti kenyamanan itu didapat mau lu ekstrovert, mau introvert, ya pokoknya nyamannya lu gimana gitu. Benar. Iya. Kan lu nggak mau ngomong bukannya nggak bisa. Iya kan? Tapi segimana lu bisa menanggulangi rasa sumpah, rasa tikut lu. Gua ke situ sih. Gua ke situ. Kalau lu nggak mau memulai, mau apa? Gitu tuh. Iya, betul. Gua diawali dari situ. Kalau dulu kan kita kenalan. Kita ketemu di luar. Si Ade bukan. Si Ade bukan. Ya udah, gua takut salah. Tapi kalau sekarang deh, gua lihat ini si Ade nih. Gua samperin deh. Lu Ade kan, temen gua kan, gitu deh. Kalau dibilang bukan baru Kalau bukan gua, sorry, mirip banget sama temen gua. Iya. Gitu. Kalau sekarang mah. Atau misalkan di angkot ketemu dengan orang lu sama SD gua nih. Daripada dia juga kayaknya ngeh tapi takut ragu gitu ya. Gua juga sama, udah nggak gua. Lu temen gua. Sekalian Gitu. Jadi salah itu nggak selalu harus impact-nya buruk. betul. Ya kan, tergantung orientasinya. betul. Nah itu deh yang mendasari deh. Jadi ketika gua nge-switch, gua jadi lebih berani lebih berekspresi, ngobrol sama orang ya. Kalau ngomong lucu dari SD, dari masa gua introvert itu, ada masanya ketika gua nyeletuk anak-anak ketawa. Gua nyeletuk orang-orang ketawa. Jadi banyol yang secara natural. Betul. Terus ada SMP misalkan di tengah gua introvert terparah itu, tiba-tiba guru bahasa Indonesia, kalian bikin drama tugas. Terus ketika gua main drama, kan itu tidak bisa dihindari kan? Iya dong. Kaitannya sama nilai bro. Iya. Jadi gua harus lewati ini nih, gua nggak bisa nolak nih. Akhirnya gua mau ngomong bikin main drama. Main drama kan peran kita apapun kita kan harus berekspresi. Waktu itu gua jadi guru, perannya guru yang galak. Gua yang diem ini suruh jadi guru yang galak. Dan alhamdulillahnya deh gua melewati tugas itu dengan magnificent. Dari kamu jadi guru yang galak itu udah masuk banget. Padahal pas waktu tampilnya gua marah-marah tuh sambil gini deh. Jadi sambil sebenarnya zaman SD semua anak murid kelas 5 harus ikutan lomba azan. Itu nggak bisa dihindari deh. Kita mau introvert bodo amat, guru mah nggak mau tahu. Guru tampil ya. Gua azan deh pakai sarung, kan harus pakai sarung, pakai peci, naik di atas bangku gini nih, pakai mic. ini udah kunang-kunang, ini udah deg-degan di atas bangku deh. Suara keluar nggak tuh? Keluar. Allah, gua netes, air mata gua netes. Aduh. Kalau sekarang Der aja, ayo. Der lomba ini, ayo. Jadi sebenarnya nggak masalah waktu kecil lu tuh gimana, tapi lu belajar. Jadi itu tuh bukan tidak bisa, tapi lu gimana ngontrol. Iya. Sebenarnya bisa kok. Gitu. Jadi anak-anak yang sekarang kelihatannya introvert, itu bukan berarti dia tumbuh bakal kayak gitu. Ya, tapi didiamkan juga jangan. Iya, harus ada treatment, ada proses. Ada treatment ya. Itu kan terjadi di anak-anak deh. Nah, di anak-anak gua nih, mereka pada dia ketemu saudara dia, nggak ngobrol. Kamu nggak ngobrol sama dia? Cetan. WhatsApp. Pertanyaan gua itu ketika lu bisa WhatsApp, ketemu muka aku nggak ngobrol. Iya. Itu yang gua arahin tuh. Iya. Kamu yang ngobrol. Kalau dianya yang merasa tidak nyaman dengan ngobrol itu, kamu yang memulai. Itu dibiasakan. Nah, dari situ deh, dari gue ekspresi, gue bisa ngobrol lintas generasi ya. Gue mau ngomong mana kecil sampai ke yang tua, bisa masuk. Nah di situ terus sisipan lawakan-lawakan, canda-candaan gitu ya. Apalagi misalkan kayak lu
Lo dibilang pelawak nggak juga. Iya. Ya, tapi ada kadang ada aja gue nemu omongan lo yang bisa gue timpalin jadi lawakan, akhirnya jadi lucu kayak gitu loh. Bisa jadi konten tuh, Dan. Nah, itu yang mendasari kenapa akhirnya gue bikin konten-konten itu loh. Oh gitu, nanti untuk kontennya kita selipin di bawah ya. Gitu. Ya itulah, kalau misalkan peralihan itu ya mungkin didasarkan pada tadi dibilang multi talenta juga enggak kurang tepat lah. Cuman gue mungkin terlalu banyak hal yang pengen gue coba gitu. Iya. Yang pengen gue coba kayak kayak bela diri, karate, pencak silat, tinju, terus tiba-tiba gue ikutan taekwondo berhenti. Habis taekwondo berhenti, tiba-tiba pas gue mulai ke dunia kerja, gue ikutan capoeira gue ternyata. Oh iya benar, lu pernah cerita tentang itu ya? Iya, capoeira juga gue ikutan komunitas, sampai akhirnya tuh komunitas bubar. Ya, habis komunitas bubar, tiba-tiba gue stuck tuh, vakum sama namanya bela diri. Enggak lagi. Terakhir di karate itu di SMA kelas 2 udah gue berhenti. Sekarang puter waktu 20 tahun kemudian gue aktif lagi sekarang di bela diri. Ini kan lu kan banyak di desain ya, tadi kita bahas. Desain itu kan sekarang perkembangannya udah menuju ke era AI. tapi itu kita simpen dulu buat episode nanti. Mungkin kalau AI itu nanti kita bahas di next podcast, next obrolan ya. Next obrolan. Makasih banyak, Der. Thank you ya, Dek.